Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode lanjutan sebelumnya. Kenshin, yang merasa pernah kenal dengan cewek yang lagi bergaya selfie ini, sempat terkejut saat melihat itu. Kemudian ia memperhatikan, sambil senyum-senyum sendiri. Ia berkata, "Kaori nih, sepertinya dia lagi selfie. Pandai juga ya dia." Tak sampai di situ, Kenshin yang sebelumnya setengah di luar, ia pun masuk ke dalam. Lalu ia duduk di jok mobilnya, memperhatikan bagaimana CCTV ini bisa merekam Kaori. Padahal Kaori yang berdiri membelakangi mobil ini. Ternyata, setelah diperhatikan, Kaori yang bergaya selfie itu terbias oleh kaca mobilnya sendiri. Hingga kamera kecil yang terpasang di mobil itu bisa merekam Kaori seolah tampak dari depan. HP Kenshin berdering. Lalu ia pun mengangkat. "Halo Wan, pagi nih ada apa nih?" Rupanya itu si Iwan, teman kosnya, pemilik motor butut. Iwan pun menjawab, "Pagi Ken, lu sekarang di mana nih? Kok kamar kosmu terkunci dari luar? Nih mau aku kasih oleh-oleh makanan khas desaku Ken." Rupanya Iwan temannya itu mau memberikan makanan pagi ke Kenshin. Kenshin pun menjawab, "Oh ya Wan, aku ini juga lagi pulang. Kemarin capek banget, ntar aku balik ke tempat kos." Si Iwan pun menjawab, "Oke lah friend. Kalau gitu aku taruh di tempatku dulu nih." Iwan mau menutup telepon itu, tapi tiba-tiba Kenshin menghentikannya. Tunggu Wan. Wan, ntar malam kamu ada acara enggak?" Si Iwan menjawab, "Enggak ada Ken, emang ada apa nih?" Kenshin pun bicara, "Lu bisa gak Wan, ntar ikut aku ke rumah temanku, pakai sepeda motormu ya?" Si Iwan menjawab, "Bisa friend, pokoknya kamu tahu beres dah." Lebih lanjut Iwan bicara lagi, "Temanmu itu, cewek apa cowok Ken? Sekali-kali ke rumahnya cewek ngapa gitu, siapa tahu gue nemu jodoh gitu." Kenshin menjawab, "Jodoh kok nemuan, kayak barang aja." Iwan menyahut, "Ya itu maksudku friend, siapa tahu aku ketemu secara tak sengaja, kayak di film-film gitu loh." Lalu Iwan temannya itu bertanya lagi, "BTW lu mau kemana ntar malam Ken?" Kenshin pun melihat SMS yang ada di HP-nya, lalu ia membaca. Sementara video rekaman Kaori yang lagi selfie itu, ia tekan berhenti. Lalu Kenshin bicara pada temannya, "Ini alamatnya Wan, perumahan Mega Indah Blok R nomor 57. Lu tahu gak?" Temannya itu menjawab, "Tahu Ken. Itu perumahan elit. Lu kok punya teman rumahnya di situ? Waduh, orang kaya itu." Kenshin menjawab, "Ya itu Wan, aku juga belum pernah ke situ, makanya ngajak kamu." Tiba-tiba Iwan bicara agak khawatir, Tunggu Ken, tapi masalahnya ini, apa motor bututku ini bisa masuk perumahan elit itu gaya?" Kenshin menjawab, "Lu kok gak percaya diri gitu?" "Ya bisa lah Wan, ntar juga kita izin security-nya." "Oke kalau gitu aku tunggu nanti ya." Dan pembicaraan antar mereka pun selesai. Niken yang semalam sulit tidur, pagi ini ia pun bangun seperti biasa. Di jam yang sama, nampak sekali kebiasaannya beraktivitas. Ia menyiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan kerjanya. Namun kali ini, ia merasa sangat tak bersemangat sekali. Lalu ia bertanya sendiri, sudah untuk apa kerja lagi? 5 hari sekarang tinggal 4 hari. Gak sekalian aja berhenti. Niken menggerutu. Niken merasa marah, seakan tak terima akan hal itu. Lalu ia menelpon temannya, Dewik lu masuk gak ke kantor? Gue males nih, kayaknya aku gak masuk deh." "Lo pikir coba, untuk apa kita kerja kalau besok udah di PHK? Ini kayak nunggu vonis aja. Gila tuh yang mutusin, nasib orang kok digantung gini." Si Dewik temannya itu bicara pula, "Aslinya gue juga males nih, tapi masuk aja, lagian gajian belum keluar. Juga ada hal lain, properti kita juga ada di almari kantor. Mau gak maulah nih kita harus masuk." Tiba-tiba salah satu HP Niken berbunyi. Terdengar nada lagu sebagai nada deringnya. Rupanya itu si Naura, teman satunya lagi. Tanpa salam, tiba-tiba ia bertanya, Niken gimana nih, sudah ada info loker gak? Tanggungan gue banyak nih. Coba lu tanya temanmu Yudis dong, yang kemarin kan kata lu dia itu seorang bos, barangkali di tempatnya cari pegawai. Atau entar malam, kita main ke rumah ceweknya saja nih, siapa namanya tuh?" Niken menjawab, "Oh itu namanya Rena, ya itu kan temanmu juga." Mendengar itu Niken pun berpikir sebentar lalu ia menerka, "Iya juga ya,
Siapa tahu dekat Rena ada info yang lebih baik lagi. Lagian gue males sama Yudis. Lalu ia menjawab tanya temannya itu. Iya, ntar malam aja ya kita ke rumah Rena. Si Naura pun menjawab, oke Nit, jemput aku ya. Ririn, yang kemarin dipesan oleh salah satu staf pusat, agar hari ini terlebih dulu mendatangi perusahaan, yang alamatnya seperti tertera di kartu nama yang diberi di waktu kemarin. Lalu pagi itu ia ditanya ibunya, Rin, hari ini tumben, kamu berangkatnya agak pagian ya? Ririn pun menjawab, iya Bu, ini Ririn ada perlu di kantor lain. Untung saja, kemarin ia tak bicara ke ibunya, kalau sempat pula diberhentikan kerja. Kini Ririn dengan wajah bahagia, penuh semangat pula, ia pamit ke ibunya. Ibunya pun menjawab, hati-hati ya Rin. Ririn pun menyahut, iya Bu. Waktu pun mulai beranjak, matahari sudah mulai naik, seperti yang disebut di malam sebelumnya. Niken akhirnya berangkat juga, tapi bukan ke tempat kerjanya, melainkan melamar kerja di kantornya Yudis. Kemudian, beberapa menit berlalu, ia sampai di tempat yang dimaksud. Begitupun dengan Ririn. Nampaknya, inilah pertama kalinya Kia masuk perusahaan besar ini. Benaknya berkata, apa tempat ini ada hubungannya dengan Kenshin juga? Deg-degan yang ia rasakan. Rasa percaya dirinya seakan mulai memudar. Berat rasanya untuk melangkah masuk. Hingga ia ditanya oleh seorang security yang berjaga di pos depan. Pagi Mbak, apa mbahnya ada keperluan di tempat ini? Mendengar tanya itu, Ririn mengeluarkan surat penting yang diberikan oleh staf pusat di waktu kemarin. Security-nya pun membaca. Setelah mengetahui keperluannya, langsung saja security-nya bertindak sigap lalu bicara. Ayo mari masuk Mbak, saya antar ke ruang ibu tersebut. Kemudian Ririn pun memasuki perusahaan itu. Di saat yang sama, di jam yang sama, Niken pun sudah berada di perusahaannya Yudis. Oleh security ia dipersilahkan menunggu terlebih dulu di ruang lobi depan. 10 menit kemudian, terlihat seorang lelaki datang dari pintu pojok paling samping, membawa sapu dan peralatan pembersih lainnya. Rupanya, ia seorang pekerja cleaning service di tempat ini. Lalu pria itu membersihkan lantai tepat berada di depannya Niken yang sedang menunggu. Diperhatikannya cleaning service itu. Tiba-tiba, ia teringat sosok Kenshin, seorang cleaning service yang ternyata adalah anak orang kaya, namun ia begitu sederhana. Kemudian secara refleks Niken bertanya sendiri di hatinya, lagi ngapain nih dia ya? Tanya apa itu? Namun kemudian datanglah Yudis dari arah pintu utama. Niken melihatnya, Yudis yang berpakaian rapi membawa koper hitam. Security yang di dalam pun menaruh hormat padanya, termasuk para customer service yang ada di ruang itu. Mereka menyapa, pagi Pak Yudis. Yudis menjawab pagi juga, lalu ia diberitahu jika ada orang yang sedang menunggunya. Mendengar itu Yudis pun segera menghampiri Niken. Lalu ia berkata, lo Niken, kamu serius nih? Tak kira tadi malam kamu bercanda. Lalu ia mempersilahkan Niken masuk ke ruang kerjanya. Sementara, Kenshin telah menyelesaikan segala urusannya, termasuk hal yang berhubungan dengan Kaori yang lagi selfie itu. Kini, ia beraktivitas seperti biasa di tempat kerjanya. 1 hari telah berlalu, semenjak Kenshin membalas pesan itu. Rena masih saja melihat gadgetnya. Barangkali pesan kedua, yang ia kirim semalam, sudah dibacanya. Namun, beberapa kali dilihat, warna notifikasi masih tetap sama. Artinya pesan itu belum juga dilihat. Di saat itu, tiba-tiba telepon WhatsApp masuk di HP-nya. Lalu ia melihat, rupanya Niken nih. Si Rena pun mengangkat telepon via data itu. Hai Niken, pagi nih, tumben kamu di jam kerja gini telepon. Kayaknya ada perlu nih. Tak lama hanya beberapa detik, Rena mendapat jawaban. Hai, saya lagi ngapain nih? Udah makan belum nih? Si Rena kaget bukan main. Suara cowok yang menjawab. Padahal ini nomornya Niken. Lalu si penelpon itu menjelaskan. Pasti kamu tanya nih. Ini aku Yudisai. HP-nya Niken aku pinjam telepon kamu. Si Niken sedang ada di kantorku nih sekarang. Rena pun bertanya sendiri. Emangnya ada perlu apa Niken ke situ pagi-pagi? Belum sempat bertanya secara lisan. Seperti biasa Yudis bicara tanpa diminta. Saya nih Niken kesini mau ngelamar kerja saya. Kayaknya dia baru di PHK nih. Mungkin perusahaannya bangkrut ya. Sambil tertawa-tawa Yudis bicara itu. Ia tak menjaga perasaan Niken.
Padahal di ruang kantor itu juga ada orang lain yang sedang kerja. Niken pun hanya bisa memendam rasa jengkel itu di hati. Sambil menggerutu ia berbisik pelan, kurang ajar banget Yudis nih. Lalu Rena menjawab, bisa aku bicara dengan Niken? Dan Yudis menyerahkan telepon itu ke Niken. Hai Ren, gimana kabarnya nih? Rena menjawab, baik Nit. Lebih lanjut Rena bicara, Nit, kamu bener nih ke situ mau lamar kerja ya? Apa bener juga kamu udah keluar dari perusahaanmu? Niken menjawab, iya itu bener Ren. Oh iya Ren, aku entar malam main ke rumahmu, boleh gak ya? Lu entar ada di rumah kan? Aku mau cerita soal masalah keluar kerja nih. Rena menjawab, oke friends, you are welcome. Silakan main, aku tunggu entar malam ya. Yudis pun mendengar itu, namun ia tak bertanya, maksud lebih dalam Niken mau datang ke rumah ceweknya itu. Lalu Yudis bicara pada Niken, aduh aku entar malam ada janjian nih. Aku titip salam aja ke Rena ya Nit. Lu kan entar ke sana. Niken menjawab, iya Yud, baiklah. Dan pembicaraan tentang masalah pekerjaan antar mereka berlangsung. Setelah mengetahui Niken yang saat ini sedang tidak kerja lagi, Rena jadi berpikir, oh iya kemarin, Mas itu, maksudnya Kenshin, kan pernah bilang, jika di salah satu perusahaan milik ayahnya, sedang butuh banyak pegawai. Rupanya, Kenshin tak pernah memberitahu tentang nama perusahaan yang dimaksud itu. Hingga Rena jadi berpikir, apa Niken aku rekomendasiin aja ke tempat itu ya? Kan perusahaannya lagi butuh pegawai. Waduh, bisa ribet nih. Kalau Rena nanti bicara hal itu ke Kenshin. Apalagi Niken punya masalah di tempat itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.